Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Inspirasi Zodiak. Untuk kesempatan video kali ini saya membuat tentang general reading nasib asmara untuk zodiak Cancer ya. Dan sebelum saya mulai, bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate tergantung energi kamu masing-masing. Karena ini energi umum, energi semua orang ya. Jika menurut kamu bacaan saya tidak cocok, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan, karena ini hanya sebatas prediksi semata. Oke, langsung saja kita mulai ya. Tentang bacaan nasib asmara untuk zodiak Cancer. Di dalam hubungan yang kamu jalani ya, mungkin kamu sedang merasakan suatu kelelahan tentang hubungan asmara yang sedang kamu jalani ya. Entah karena adanya suatu hal yang membuat antara kamu dan pasangan kamu itu terjadi sesuatu hal ya. Ataupun bisa jadi mungkin dari beberapa Cancer ada yang hubungan kamu tidak direstui ya, ataupun dari beberapa kamu juga Cancer, antara kamu dan dia ini ada suatu permasalahan sehingga membuat kamu dan dia ini miskomunikasi ya, miskomunikasi dan satu sama lain itu saling ego. Nah, dan mungkin dari beberapa Cancer kamu ini sedang merasakan suatu kelelahan di hati dan pikiran kamu di dalam hubungan asmara kamu ya. Kamu merasa bahwa banyak sekali halangan-halangan, rintangan ataupun hubungan kamu yang selalu penuh dengan liku-liku di dalam hubungan kamu, sehingga kamu sudah merasa lelah ataupun capek atas hubungan yang kamu jalani. Dan disarankan untuk kamu, cobalah kamu ini tenangkan hati dan pikiran kamu ya. Jika kamu menenangkan hati dan pikiran, kamu justru akan lebih mudah untuk menemukan jalan keluar, dan kamu akan lebih tepat memilih suatu keputusan. Jangan sampai kamu mengambil suatu keputusan itu di saat pikiran dan hati kamu lagi kacau ataupun tidak tenang. Karena apa? Karena jika kamu memutuskan suatu keputusan dengan menggunakan pikiran dan hati yang lagi kacau, itu terkadang apa yang kamu pilih itu terkadang justru tidak baik untuk kamu, ataupun justru akan membuat kamu menyesal di kemudian hari ya. Nah, dan mungkin di dalam hubungan kamu juga ini apa ya? Ini dari beberapa Cancer dalam hubungan kamu ini apa ya, Fifth of Pentacles ini mungkin rasa kasih sayang, rasa cinta di dalam hubungan kamu ini sudah menurun. Yang biasanya kamu dan dia ini selalu tersenyum, selalu penuh bahagia di dalam hubungan kamu, tetapi di saat ini mungkin dari beberapa Cancer kamu sedang merasakan suatu permasalahan ya, sehingga membuat kamu dan dia ini tidak ada rasa sayang satu sama lain, ataupun tidak ada rasa saling kepercayaan satu sama lain, ataupun justru dari beberapa kamu ataupun si dia yang mungkin karena adanya perihal tentang keuangan yang sehingga membuat kamu dan dia ini hubungannya agak sedikit renggang ya. Nah, atau mungkin dari beberapa kamu juga hubungan kamu yang berantakan ataupun yang sedang terjadi dengan kamu ini terjadi karena adanya orang ketiga di dalam hubungan kamu.
ataupun adanya orang ketiga yang ingin merusak hubungan kamu yang sudah terjalin dengan dia, sehingga membuat kamu dan dia ini agak sedikit renggang hubungan kamu ya, karena hadirnya orang ketiga yang memang dia ini ingin merusak hubungan kamu yang sudah terjalin ya. Nah, dan mungkin untuk beberapa juga, mungkin dia ini sudah merasakan dari beberapa kamu Cancer, kamu mungkin apa ya, yang sudah lama kamu tidak ada komunikasi ya, tidak ada kontak dengan si dia karena adanya suatu hal yang terjadi di dalam hubungan kamu. Ini kemungkinan dia ini sedang introspeksi diri. Dia mungkin sudah menyadari bahwa dia telah menyakiti kamu, bahwa dia telah membuat kamu kecewa karena mungkin dia sudah terpengaruh oleh orang ketiga. Nah, tetapi di sisi lain, di dalam hati dia ingin datang kepada kamu. Dia ingin datang kepada kamu, dia ingin meminta maaf, ya, dia ingin meluruskan tentang apa yang terjadi sebenarnya, ya. Dia ingin berbicara dari hati ke hati dengan kamu. Dia ingin menjelaskan apa yang terjadi ya. Nah, karena di sisi lain dia ini selalu teringat dengan kamu. Dia merasa bersalah atas apa yang sudah dia lakukan terhadap kamu. Karena mungkin dia ini sudah merasa sadar bahwa dia ini terlalu percaya dengan apa yang dikatakan orang, apa yang dikatakan seseorang yang tentang dirimu, tentang kejelekanmu. Mungkin ya, dia ini menyadari bahwa dia terlalu percaya dengan orang lain sehingga dia menyia-nyiakan diri kamu. Dia menyia-nyiakan diri kamu. Dia menyadari itu. Makanya dia ingin datang kepada kamu. Dia ingin datang kepada kamu. Dia ingin minta maaf. Dia ingin menjelaskan tentang apa yang terjadi terhadap dia sebelumnya. Nah, dan garis besarnya di sini hubungan kamu ini terjadi adanya suatu hal ataupun putusnya hubungan kamu dengan pasangan kamu itu adanya pihak ketiga ataupun seseorang yang memang ingin merusak hubungan kamu yang sudah terjalin. The Wheel of the Year, insya Allah kemungkinan ini di dalam hubungan kamu, mungkin kamu sudah mempunyai pasangan yang baru ya, dan untuk kedepannya kemungkinan bisa jadi hubungan kamu itu akan semakin baik. Nah, dan di dalam suatu hal setelah kamu berpisah dengan si dia, kamu sudah lama tidak kontak, tidak ada komunikasi dengan dia, tetapi di sisi lain mungkin kamu saat ini sudah menemukan pasangan ataupun menemukan seseorang yang mungkin bisa membuat kamu selalu tersenyum, membuat kamu terasa nyaman dengan dia. Nah, sehingga di saat dia datang kepada kamu ingin memperbaiki hubungan yang kemarin sudah rusak, kamu ini bimbang. Nah, kamu ini bimbang karena di sisi lain kamu ini untuk saat ini kamu sudah menjalin hubungan dengan seseorang ini dia ini bisa membuat kamu ini merasa nyaman, membuat kamu tersenyum, dia selalu ada buat kamu. Nah, tetapi di sisi lain mungkin sebenarnya kamu ini masih ada sedikit rasa sayang dengan seseorang yang ada di masa lalu kamu ini. Mungkin kamu merasa kasihan ataupun kamu menjadi berpikir ulang atas apa yang kamu jalani saat ini, sehingga membuat kamu ini ragu apakah kamu meneruskan hubungan kamu dengan orang baru ataupun kamu menerima orang lama yang mungkin di masa lalu itu hubungan kamu dengan dia tidak baik. Nah ya, karena di sisi lain dia memang ingin datang kepada kamu meminta maaf dan ingin menjelaskan, ingin berbicara dari hati ke hati. Dan mungkin di sisi lain kamu sendiri pun untuk saat ini kamu sudah menjalin hubungan dengan orang lain karena kamu sudah menemukan seseorang yang mungkin bisa membuat kamu merasa nyaman, merasa bahagia, selalu tersenyum, dan orang baru ini pun bisa membuat kamu tersenyum ya. Nah, dan disarankan untuk kamu, cobalah kamu ini untuk belajar atas apa yang sudah kamu lalui di masa lalu ataupun sebelumnya.
Agar apa? Agar hubungan yang kamu jalani saat ini itu tidak sampai terulang kembali seperti hubungan yang sebelumnya, ya. Jadi kamu harus bisa belajar dan mengambil hikmah atas hubungan yang sudah kamu jalani di masa lalu, agar hubungan yang kamu jalani saat ini itu tidak sama seperti waktu saat kamu menjalin hubungan di masa lalu, ya. Kamu harus memperbarui semuanya di dalam hubungan kamu saat ini agar terjalin suatu hubungan yang seharusnya dalam suatu hubungan itu adanya saling percaya, saling support, saling terbuka, saling jujur, ya, dan saling memahami. Nah, disitulah insya Allah hubungan kamu itu akan terjalin. Makanya di setiap apapun yang kamu terima ataupun kabar yang kamu terima, jangan sampai kamu langsung percaya. Cobalah kamu ini mencari kebenarannya terlebih dahulu atas apa yang kamu terima. Jangan sampai langsung percaya, dan gunakanlah ketenangan hati dan pikiran di saat kamu menentukan suatu pilihan, agar pilihan kamu itu tidak membuat kamu menyesal di kemudian hari. Makanya sangat penting menggunakan ketenangan hati dan ketenangan pikiran di saat kita menentukan jalan keluar ataupun menentukan suatu pilihan, itu sangat penting, ya. Nah, ya, Two of Swords, Nine of Cups. Nah, ini di sisi lain bahwa memang dari beberapa kamu ini sedang merasakan suatu kebingungan ataupun keraguan, ya, karena di sisi lain mungkin dari beberapa kamu ini sudah merasa takut, trauma atas hubungan yang sudah kamu jalani di masa lalu, sehingga untuk di saat ini ada seseorang yang datang kepada kamu ini masih merasa takut, merasa trauma, ya. Kamu masih takut bahwa hubungan yang pernah kamu jalani itu akan terulang kembali. Nah, jadi untuk saat ini mungkin dari beberapa kamu ini lebih memilih untuk sendiri, karena kamu masih takut ataupun masih ragu dengan ketulusan seseorang yang dia datang kepada kamu, menawarkan cinta kepada kamu, ya. Dan mungkin memang di sisi lain kamu ini saat ini sudah bersama dengan orang baru. Dan saat kamu sudah bersama orang baru, mantan kamu, orang lama, orang yang pernah ada di masa lalu kamu datang. Dia datang kembali. Nah, itulah yang membuat kamu ini bingung. Apakah kamu tetap melanjutkan hubungan kamu dengan orang baru atau menerima kembali orang lama, orang yang ada di masa lalu kamu. Tetapi di sisi lain kamu pun sebenarnya masih menyimpan rasa ragu, rasa takut, rasa trauma atas apa yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, ya. Dan di sisi lain juga sebenarnya kamu ini banyak yang suka, banyak yang naksir, ya. Tetapi mungkin karena kamu masih trauma ataupun takut atas hubungan yang kamu jalani di masa lalu, itulah yang sehingga membuat kamu ini tidak terpikir dulu lah untuk menjalin suatu hubungan ataupun menerima mereka. Karena sebenarnya banyak orang yang naksir kamu, yang memperhatikan kamu, tapi di sisi lain kamu itu masih ingin sendiri. Ya, kamu masih ingin sendiri, memperbaiki diri, ataupun kamu ini masih trauma, masih takut atas hubungan yang kamu jalani di masa lalu, kamu takut akan terulang kembali. Nah, oke. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Ambil segi positifnya agar kita termotivasi, buang segi negatifnya agar kita bisa berhati-hati ataupun waspada atas apa yang akan kita lakukan ataupun tindakan kita. Ya, bacaan ini bisa resonate atau tidak resonate karena ini adalah general reading, bacaan umum energi semua orang. Semoga kita semua selalu bahagia. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.